Selanjutnya mendengarkan tausiah singkat dari Ustaz Daud Badarudin. Kepada Ustaz Daud dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat karunia serta berbagai macam kenikmatan, khususnya nikmat umur, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas yang dengan segala keadaan sehat walafiat insyaallah pada hari ini Jumat di 21 Januari 2022. Bapak Ibu sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa rutin kita di Jumat setelah P5 kita melakukan kajian singkat atau kuliah 7 menit, dan kajian kita kali ini merupakan lanjutan pembahasan di Jumat yang lalu, di mana materi kita di minggu lalu atau di Jumat lalu terkait dengan racun-racun dalam kehidupan ini. Mengulang sedikit bahwa ada 4 racun dalam kehidupan kita. Yang pertama sudah kita bahas di minggu lalu, dunia adalah merupakan racun, penawarnya adalah zuhud. Kemudian racun yang kedua dalam kehidupan manusia itu adalah harta, penawarnya infak dan sedekah serta zakat dan membersihkannya. Nah, pada kesempatan Jumat kali ini kita lanjutkan di bagian kedua, atau 4 racun kehidupan manusia setelah dunia, harta, lalu yang ketiga disebut dengan al-kalam. Al-kalam itu merupakan racun. Apa makna dalam bahasa mudah kita? Al-kalam itu banyak bicara, banyak ngomong. Setiap segala sesuatu dikomentarin, setiap segala sesuatu diomongin, setiap segala sesuatu yang muncul dalam kehidupan dan permukaan lingkungan dan hidupnya selalu berkomen. Artinya apa? Pembicaraan yang mesti harus kita tuturkan, yang harus kita sampaikan selalu mengandung manfaat, selalu mengandung makna. Ketika al-kalam atau pembicaraan kita itu adalah merupakan sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang tidak bermakna, inilah yang dikatakan racun dalam kehidupan. Apa saja diomongin, apa saja dikomentarin, apa saja yang menjadi setiap omongan itu tidak lagi terpikirkan manfaat atau tidak, berguna atau tidak. Nah, mudah-mudahan setiap apa yang kita omongkan, setiap apa yang kita bicarakan itu selalu mengandung makna dan manfaat. Ketika al-kalam atau pembicaraan, omongan yang tidak mengandung manfaat, lalu kemudian panjang lebar dan tidak memiliki makna, inilah yang disebut dengan racun dalam kehidupan. Penawarnya al-kalam ini adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ingin ngomong, zikir. Ada ingin bicara, zikir. Ada ingin sesuatu muncul dalam pikirannya, selalu kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
dengan zikirnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan melatih omongan kita, perkataan kita kepada kalimat-kalimat atau perkataan-perkataan yang mengandung manfaat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar selalu menjadi ucapan dan ungkapan bibir kita. Bapak Ibu sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang merupakan racun ketiga, al-qalam. Jadi berhati-hati kita dengan lisan kita, dengan kata dan kalimat kita, ketika itu menurut pemikiran kita benar, tentu belum tentu dengan orang benar. Maka berhati-hati kita dengan al-qalam ini, dengan perkataan ini, agar tidak menjadi racun dalam kehidupan. Penawarnya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian yang terakhir di dalam kajian lanjutan kita pada Jumat kali ini, al-qada. Jadi racun dalam kehidupan itu adalah penentu. Hakim misalnya, yang bisa memutuskan segala perkara. Ini racun. Jadi setiap jabatan, setiap pangkat, setiap yang dimiliki oleh setiap orang, setiap manusia, lalu kemudian dia bisa menentukan apa yang menjadi kemauannya, itu adalah racun. Setiap orang yang berkuasa, setiap orang yang punya kewenangan, setiap orang yang memiliki kemampuan dan kekuasaan, lalu kemudian dia tidak bisa menetapkan atau dia tidak bisa menentukan dengan sebaik-baiknya, ini dikatakan racun. Penawarnya adalah adil. Jadi kalau kita hari ini memegang jabatan, memiliki kekuasaan, dan memiliki kemampuan untuk menentukan segala sesuatu, maka harus dengan sekuatnya kita menjadikan setiap keputusan itu adalah sekaligus penawarnya adalah keadilan. Nah, meminjam perkataan Utsman bin Affan, ambisi dunia menyisakan kegelapan di dalam hati. Tidak bisa tidur, bingung, tapi begitu ambisi akhirat, ambisi yang nantinya akan kita hadapi, itu yang membuat hati tenang, menjadi terang, lebih akan menghantarkan diri kita kepada ketenangan hidup. Nah, mudah-mudahan 4 racun dunia, 4 racun kehidupan ini mampu kita kenali baik-baik, dan sekaligus sudah diberikan solusi, sudah diberikan penawar, sehingga ini merupakan penyeimbang agar kita tidak terjebak dan termasuk ke dalam racun-racun kehidupan ini. Dunia, harta, perkataan, lalu kemudian al-qada atau penentu, yang tentunya bagi saudara-saudara kita, teman-teman kita, atau siapapun dalam kehidupan ini diberikan kelebihan oleh Allah sebagai penentu, sebagai penguasa, sebagai pemegang kebijakan, maka penawarnya adalah keadilan. Harus meletakkan sesuai dengan porsinya. Tentunya di sini butuh kebijakan, kehati-hatian, sehingga dalam bertindak dan berbuat dan memutuskan segala sesuatu benar-benar yang diharapkan. Mudah-mudahan setiap kita yang hadir di dalam kajian singkat ini diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berbenah diri agar kita menjadi yang terbaik dalam kehidupan ini, berpastabihul khairat, berlomba-lomba kita di dalam kebaikan, berlomba-lomba kita di dalam amal-amal ibadah kita, dan mudah-mudahan setiap amal ibadah itu menjadi catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kultum singkat yang dapat saya sampaikan di kajian pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Daud.
kita cukupkan kegiatan